3 kali. Iya, misalnya. Itu kali masih mending ngalir Mbak, lah di jalan. Iya. Artinya kan saya melihatnya begini bahwa kita ada kemudahan untuk itu, artinya semangatnya bahwa orang kita itu mandiri, mereka berdikari lah, nggak menggantungkan ke siapa-siapa, aku punya usaha apa, pokoknya jual gitu. Mereka nggak melakukan hal yang nyuri, nggak apa gitu. Tapi kan ada aspek yang harus di apa ya, mereka melakukan sesuatu ada eksesnya. Nah, kadang ekses ini yang nggak tercover dengan baik gitu loh, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka juga dalam tanda kutip karena mungkin tidak ada edukasi, tidak ada kesadaran itu, belum ada edukasi. Sekarang gini lah, kita di anak-anak sekolah atau anak-anak kecil gitu, sejauh apa mereka diedukasi tentang kesadaran lingkungan gitu ya, buang sampah, paling enggak step pertama buang sampahnya dulu deh gitu. Kita belum sampai melangkah kepada sampahnya diolah, tapi buang sampahnya dulu deh gitu, di tempat apa gitu kan kadang kita minim seperti itu. Sementara kalau yang memang saya lihat di sana ya ini sudah anak sudah diajari gitu loh, artinya kan itu menciptakan habit kan. Jerman, Jepang itu mulainya memang dari anak-anak karena memang namanya kebiasaan itu kan terbawa sampai mereka dewasa ya. Nah, cuman memang kalau di kita ini rata-rata kegiatan sosialisasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ya tadi ya penyuluhan itu larinya ke orang tua gitu loh. Jadi memang agak terlambat Mbak ya. Iya, lagi menurut saya. Kejauhan Nah, gini maksudnya, ketika kita bicara sosialisasi itu dilakukan di ranah bener sih bahwa memang ibu itu di dalam keluarga sebagai pemegang tongkat kekuasaan gitu ya. Betul. Dia mendidik seperti apapun ya itu hasilnya gitu kan. Namun yang perlu kita sadari bahwa ketika kegiatan itu biasanya kan dilakukan tidak sampai ke ranah yang paling bawah. Rata-rata kan misalnya contoh misalnya taruhlah di tingkat kecamatan atau di tingkat kelurahan. Siapa sih yang datang ke situ kan gitu? Yang datang ke situ pasti kader yang bajunya udah banyak nih. Entah itu ya entah satu entah dua, maksudnya lebih dari satu lah pasti gitu kan, dia punya baju udah lebih dari satu. Nah, kalaupun kemudian dia yang kemudian mendapatkan ilmu segala macam seperti itu, ya paling dapat ilmunya doang gitu. Keluar dari situ ya nanti udah ada kegiatan dengan baju yang lain, kegiatan lagi dengan baju yang lain gitu. Jadi memang sebenarnya yang paling ideal adalah itu tadi. Kenapa kemudian Rapel ini bermainnya dengan aplikasi? Kita mencoba turun, gitu ya. Paling enggak turun ke anak-anak muda, gitu. Karena apa? Harapan kita ketika anak-anak muda levelnya mereka pikirannya itu belum yang sampai mikirin cari makan, cari uang, bayar itu, bayar ini. Apa-apa kan masih ngomong ke orang tua nih ya. Jadi paling tidak dia cuma mikir masalah sekolahku gimana gitu aja kan. Nah, harapan kita ketika teman-teman muda ini yang kemudian kita edukasi dan itu jadi ke depan ketika mereka berumah tangga, mereka menjadi seorang orang tua gitu kan. Habit yang sudah biasa mereka lakukan dengan waktu bersama dengan Rapel, ini yang kemudian mereka turunkan keturunan mereka. Sehingga secara tidak langsung anak-anak yang terlahir gitu kan, itu akan menjadi anak-anak yang kedepannya ya harapan kita mereka sudah mempunyai pola yang bagus gitu loh. Nah itu sih kalau di aku ya. Jadi karena memang selama ini yang aku lihat dan aku rasakan selalu adalah ya karena itu tadi ibu kan gitu. Makanya selalu kegiatan lebih dikuatkan di ibu-ibu kan gitu. Nah itu tadi padahal ibu-ibu ini juga sebenarnya udah pusing juga gitu kan. Terlalu banyak nih yang harus dipikirin dan harus dikerjain. Oleh karena itu memang kita larinya ke teman milenial gitu kan. Harapannya tadi. Nah, karena ya kalau kita mau lari ke bawah langsung ke turun ke anak-anak, ini agak susahnya begini. Ketika anak-anak ini kita ajarin buang sampah, misalnya oh ini plastik deh, ini taruhnya di tempat yang plastik. Oh ini kertas, taruhnya yang di kertas. Oh ini logam, taruhnya di logam. Mungkin di tempat mereka sekolah karena dunia pendidikan bisa disediain. Lah kalau di rumah, orang tuanya ngapain sih dia indah tempat sampah, yang penting buang sampah di tempat sampah selesai. Kan rusak. Betul. Jadi
kami tidak mau menambahin bahwa ya namanya mereka masa-masa usia emas ya, tidak mau membuat apa yang ada dalam pikiran mereka kok beda ya bu guru dengan ibu. Ya. Nah ini kan akan menjadi sesuatu yang ya kita nggak pernah ngerti psikologis anak macam-macam gitu. Ketika mereka berpikir ketika ini berbeda, yang benar yang mana kan repot kan gitu. Nah makanya kenapa kami pilih adalah usia-usia milenial gitu. Ya anggaplah ini SMP, SMA, kuliah kan gitu ya. Yang mereka sudah bisa bersikap gitu kan. Sudah bisa bersikap, sudah bisa melakukan sesuatu gitu loh misalnya. Nah itu sih. Berarti mungkin ya kalau saya juga mengalami itu artinya kalau di aspek seperti lalu lintas misalnya. Di sana anak-anak kecil TK gitu diajak jalan-jalan, bisa diajari untuk nyebrang di perempatan, lihat kanan kiri harusnya itu. Nah di sini mau nyebrang di mana gitu kan? Itu ekosistemnya sendiri tidak tercipta untuk mengajari mereka untuk menciptakan habit yang baik gitu ya. Mungkin malah kalau untuk sampah saya mikirnya pendekatannya bukan langsung kepada buang sampahnya dipilah seperti apa, tapi memahami bahwa kehidupan aktivitas manusia itu menghasilkan sampah gitu mbak ya. Jadi dan harus paham barang ini materialnya ini. Jadi sederhana aja. Dari misalnya kaleng botol kaleng susu terbuat dari ini. Nanti kalau misalnya dia dibuang di sini terurai seperti ini, artinya diciptakan logika berpikirnya dulu ya. Artinya bahwa kita beli barang tuh nggak ujuk-ujuk jadi, ujuk-ujuk hilang gitu loh. Ada prosesnya dan eksesnya apa setelah kita pakai gitu. Dan itu kan mungkin kadang saya juga salah satu yang agak resah di sini itu budaya itu loh mbak, kita tuh sok buang-buang barang gitu loh. Jadi berlebihan. Segampang saya tuh ingat kalau di sana itu orang-orang juga beli barang baru, tapi yang lama masih bisa dipakai tuh ya. Jadi pakai. Sebisa mungkin ngikutin tren ya. Jadi ada barang baru beli. Beli nggak bisa buang ya nggak masalah. Ada duitnya bisa buang nggak masalah. Tapi kan kita nggak. Terus juga itu saya lihat juga simptomnya itu sampai ke mungkin dalam skop yang lebih besar adalah ranah pemerintah gitu. Saya gampangannya lah. Ketika saya di sana kalau naik bis biasa gitu. Itu mereka masih pakai loh bis lama gitu tahun 90-an, 70-an masih bisa dipakai, kualitasnya bagus, tidak masalah, aman gitu. Nah tapi Indonesia kemarin kita lihat ada fenomena bis di kota itulah yang bisnya baru-baru terus berserakan di satu lapangan gede nggak terus. Itu kan ada mindset yang menurut saya juga berbahaya gitu loh. Jadi kita cenderung gampang untuk membeli barang, nggak tahu mungkin kualitasnya seperti apa, mending nggak tahu kualitasnya, nggak tahu mau buat apa. Itu lebih parah kan. Nanti kita beli sesuatu, terus wes ngonggo gitu aja, disimpan, lalu ada dibuang. Jadi makanya jangan dikira bahwa contoh ya, sekarang usahakan untuk tidak membuat sampah, jadi kemana-mana bawa tempat makan sendiri, bawa tumbler sendiri kan gitu. Jangan dikira kemudian kegiatan ini tidak akan menghasilkan sampah baru. Karena apa? Begitu dia pakai tumbler ini, kok pakainya tumbler ini terus ya, gitu kan? Tapi ada jalan-jalan lihat lagi ada yang bagus, ini bagus. Lagi jalan-jalan kemana, itu bagus. Akhirnya di rumah ada lebih daripada 10 kan gitu. Habis itu paling yang dipakai 1, 2, udah. Yang lainnya, ini kan bisa berkesempatan untuk menjadi sampah baru juga sebenarnya gitu loh. Nah, ini sesuatu yang kadang tidak disadari mungkin gitu kan. Tempat makan, bagus gitu kan. Pakai ini lagi. Namanya udah ganti 2 kali, 3 kali. Dia merasa, aku enggak ya gitu. Nanti dikira punyanya cuma 1. Bukannya kemudian dia menginfluence bahwa itu tempat kamu kan belum rusak, kenapa udah beli lagi. Bukan, tapi malah kitanya yang terprovokasi gitu kan, kemudian iya malah ganti kan lebih keren ya kan gitu, besok pakai yang ini, besok lagi pakai yang ini. Nah, ya kalau itu kemudian konsisten dipakai terus, kalau kemudian akhirnya bosen gitu kan, nah beli lagi yang baru, yang lama jadi sampah. Itu saya pernah lihat dokumenter jadi kayak di satu TV Jerman gitu di YouTube. Mereka bereksperimen mbak dengan satu keluarga.
ngosongin rumahnya. Terus dalam 1 minggu itu mereka dikasih pilihan untuk hidup dengan barang yang terbatas gitu loh. Faktanya mereka bisa hidup. Iya. Banyak banget barang yang sebenarnya. Jadi ketika mereka rumahnya dikosongin, enak ya kosong pulang gitu. Terus ketika sudah selesai eksperimen itu mereka pikir kayaknya harus ada yang dibuang nih gitu. Orangnya gitu. Jadi itu mungkin juga secara psikologis manusia juga ya, secara umum gitu ya. Kita memiliki sesuatu gitu. Kadang ya namanya barang tua, terus kemudian sudah nggak nih. Ya udah beli aja baru gitu kan, saking mudahnya beli baru dan mungkin harganya murah juga gitu kan. Kalau kita lihat sekarang barang elektronik dan Mbak yang sederhana wis kabel, charger, headset itu kan lebih rumit lagi toh mengudarinya gitu. Tapi harganya luar biasa murah, 10.000 hampir. Saya mikir ini terus 10.000 itu untungnya berapa gitu loh. Jadi luar biasa barang-barang seperti itu kadang mendrive kita untuk gampang beli gampang buang gitu ya. Jadi kita itu kebiasaan itu tadi mudah beli tapi nggak merawat apa yang sudah ada, kan gitu. Padahal sebenarnya kalau itu dirawat dengan baik, contohnya tadi kendaraan, kendaraan. Makanya sekarang kan udah banyak kemudian beberapa kota besar yang menerapkan emisi, gitu kan, gas emisi. Nah sebenarnya kalau kendaraan itu benar-benar kita rawat, kita rajin servis, gitu kan. Kalau ada yang rusak ya terus dibenerin. Nah itu kan sebenarnya dia akan punya umur panjang dengan kondisi yang baik dan masih layak gitu loh. Tapi permasalahannya kan di kita nggak gitu loh. Ya taruh kata yang penting tinggal melaku sih sama aku kan masalah sembuh kerjanya kan susah ya tuh bahasa anyar ya kan. Kemudian susah ya tuh bahasa anyar, atau dibuang gitu kan, atau ya tapi dijual. Lah padahal ketika dia dijual, dia dibeli oleh orang lain kan dari sisi safety-nya mungkin sudah nggak baik, dari sisi emisi juga udah nggak bagus. Nah gitu loh, jadi itu tadi mudah membeli ya ada karena ada fasilitasnya gitu kan, tidak mudah merawat. Ada sebenarnya kalau semua yang kita punya meskipun cuma satu benar-benar yang kita rawat, yang kita sayang seperti saat kita membeli baru gitu kan. Nah, ini kan menjadi umurnya lebih panjang dan pastinya lebih baik gitu loh. Psikologis tuh seneng ya kita beli barang baru. Nah, itu tadi. Itu yang dimanfaatin. Ya kadang ya bisnis ya harus, saya rasa seluruh dunia juga mendorong orang untuk terus beli sebenarnya kan. Langsung punya ini, beli ini itu dan esasnya juga ya satu ya kita secara fakta juga mengalami bagaimana ketimpangan distribusi ekonomi juga, tapi di sisi lain juga esas dari apa yang kita beli terus mau dikemanain gitu kan.